B. Mana nih Pak? Fenomena musibah ini bertubi-tubi ini. Ya, kalau kita bicara musibah, bicara banyaknya permasalahan di muka bumi ini tuh, khususnya di negara Indonesia itu ya. Pertama itu kita merujuk kepada surat Al-A'raf, bahwa Allah memerintahkan kita yang pertama khudil afwa, jadilah kita itu pemaaf. Ya. Nah, dari perintah pertama ini aja saat ini itu banyak orang itu pendendam. Ya. Sifat maafnya udah hilang. Padahal sifat orang yang suka memberi maaf itu salah satu bentuk keimanan dan ketakwaan orang. Ya, ukuran keimanan dan ketakwaan seseorang itu dari bagaimana dia mampu memberi maaf kepada orang, sekalipun orang itu nggak minta maaf kepada kita. Jelas-jelas orang itu mendolimi kita, jelas-jelas orang itu sudah nggak baik sama kita, membenci kita, memfitnah kita, melakukan hal buruk pada kita. Kita memaafkan, itu kan hal yang luar biasa dalam Islam, ajaran itu. Tapi ajaran ini saat ini itu sudah jauh gitu loh. Apalagi kepada orang-orang yang saat ini memegang kekuasaan, punya kekuasaan, punya kekuatan, punya power, punya wis iso nangkep uang, iso menjarakno uang, iso ngadili uang, macam-macam lah. Ini sudah kehilangan rasa maafnya, itu hilang. Padahal ini perintah khudil afwa, jadilah kamu pemaaf. Siapapun kamu wis, mau jadi apapun kamu, setinggi apapun jabatanmu, kamu tuh rendah di hadapan Allah. Kecil banget, gak ada apa-apanya. Jabatan yang ngasih Allah, pangkat yang ngasih Allah, rezeki yang ngasih Allah, hidup yang ngasih Allah. Maka orang yang sudah kehilangan sifat maaf itu, maka dia menjadi sombong. Mau tidak mau itu. Karena hanya orang yang sombong yang nggak suka memaafkan kesalahan orang lain. Gitu. Ya. Yang kedua, kita diseru oleh Allah di dalam ayat itu, wa'mul bil'urf, untuk menjadi orang yang selalu mengajak orang kepada kebaikan. Kan sekarang jarang orang ketemu orang, ngajak ngomong kebaikan, jelaskan kebaikan, ingatkan kebaikan. Wis yamene wis duha apa durung? Piye mau isuk wis ngaji Quran apa durung? Gimana? Kamu sudah berapa majelis taklim yang kamu ikutin? Berapa tempat yang kamu pakai untuk thalabul ilmi? Sing ditakoni kan pekerjaanmu apa, mobilmu saiki apa? Yang ditanyakan itu masalah-masalah duniawi yang semuanya itu fana gitu loh. Yang tidak ada korelasinya dengan kehidupan akhirat sama sekali. Kecuali duniawinya itu benar-benar diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah. Kan jarang. Wah Pak Teguh, ngomong duit oke, jolali. Sedekah sing oke. Jolali ku tangga-tangga sing nak duwe, dulur-dulur sing nak duwe dielingi, disedekahi. Kok nek masjid lagi bangun kok mbok disumbang ngono. Ngopo duit ra digo mati. Ya, itu kan kebaikan gitu. Lagi enggak, Mbaknya tuh duitmu akeh rabi loro ae. Rabi siji eman. Malah mana sih kayak gitu itu. Oh, Pak Agung duit akeh bojone mek siji. Nah, gitu. Itu sudah kehilangan rasa untuk empati ya, empati untuk mengajak orang kepada kebaikan, karena dirinya sendiri tidak diajak kepada kebaikan itu. Ini kan ku anfusakum. Ini kepada diri. Kalau diri itu sudah terbiasa dengan kebaikan. Orang biasa sodako ya, sodako biasa berbuat baik dengan tidak melakukan dalam satu hari lupa. Itu menyesal banget, bingung. Terlewat sedikit aja bingung. Jadi kebiasaan diri dalam kebaikan itu akan mudah untuk mengajak orang lain dalam kebaikan. Nah yang ketiga,
Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa akhrid anil jahilin. Ya. Jadi yang ketiga itu wa akhrid anil jahilin. Jauhi olehmu orang-orang bodoh. Nah, kriteria bodoh di sini nih yang banyak orang tidak paham, gitu loh. Orang bodoh itu bukan orang yang nggak sekolah, bukan orang yang nilainya jelek di dalam rapotnya atau dalam ijazahnya, bukan. Bodoh yang dimaksud jahil itu bodoh di dalam hal yang konteksnya luas. Nah, bodoh tingkat tinggi. Yang saya katakan paling bodohnya manusia, paling dungu-dungunya manusia itu ya manusia yang nggak takut kepada Allah. Ya. Itu. Bahkan takutnya kepada selain Allah. Gitu loh. Itu sebodoh-bodoh manusia. Kenapa? Loh, yang punya langit bumi ini Allah, yang mencipta langit bumi ini Allah, yang menciptakan kita dan seluruh keluarga kita, yang memberi apapun kepada kita ini Allah. Yang bisa menjamin keselamatan hidup ini cuma Allah. Bisa menjamin apapun itu Allah. Maka takut itu tidak boleh kepada selain Allah. Maka siapapun dia, sekalipun dia profesor, doktor, sekalipun dia guru besar, sekalipun dia seorang pejabat tinggi, kalau dia punya rasa takut kepada selain Allah, maka dia bodoh. Ini sebodoh-bodoh manusia. Jadi sebodoh-bodoh manusia itu manusia yang masih punya rasa takut kepada selain Allah. Dan ini kalau dipelihara bisa jadi syirik. Gitu loh. Kesirikan yang terpelihara, walaupun ini syirik kecil, kalau terpelihara terus-menerus dan dia dalam hidupnya itu mau ini masih ingat ini, takut sama ini, mau ini takut sama ini, mau begini takut lagi sama ini. Ketakutan-ketakutan kepada selain Allah itu lama-lama yang menjadi syirik yang sebenarnya syirik yang besar. Nah kalau matinya dia teriringi dengan perbuatan syirik itu ya sudah bebas ya. Lepas dari tanggungan Allah. Kan sudah dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 itu ayat terakhir. Qul innama ana basarum mithlukum yuhayya ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kan jelas itu. Katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa. Rasulullah SAW itu suruh menjelaskan. Sesungguhnya aku ini manusia biasa. Seperti kalian gak ada ubahnya. Aku seperti kalian itu manusia biasa. Yang aku ini diberi wahyu. Jadi yang membedakan antara Rasul dengan manusia-manusia yang lain itu Rasul mendapatkan wahyu. Dan mendapatkan titel kenabian. Gitu loh. Aku diberikan wahyu. Apa wahyunya? Bahwa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, ya, maka hendaklah ia selalu berbuat kebaikan. Selalu. Gitu loh. Jadi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang benar-benar menginginkan perjumpaan, mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Sang Penciptanya, maka hendaklah ia selalu amalan sholihan. Selalu berbuat kebaikan. Gak ada hari gak baik. Gak ada detik waktu yang tidak terlewatkan untuk berbuat kebaikan. Dan yang penekanan terakhirnya itu wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Jadi wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Itu penekanannya di situ. Jadi setelah kita disuruh selalu berbuat kebaikan, jangan sekali-kali kita ini menyekutukan Allah. Ya.
Jangan sekali-sekali mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Allah. Seorang pun. Jadi setinggi apapun pangkat dan kedudukan orang itu, jangan sampai dia ini jadi Tuhan dunia kita. Ini banyak, tidak sadar orang. Ya, jadi kenapa saya katakan orang yang paling bodoh tingkat pertama, yang paling bodoh dan dungu itu orang yang sampai mentuhankan manusia. Ya memang dia nggak nyembah secara langsung. Tidak sujud, tapi dia takut dengan manusia itu, berarti dia sudah mempertuhankan orang itu. Gitu. Bahkan menyandarkan hidupnya. Lek aku sampai gak apik mbek wong iki. Lek aku gak jaga hubungan mbek iki, wah iso buyar iki tatane uripku. Bisa diputus rezekiku. Ini sudah naik tingkatnya sudah. Sirik. Gitu loh. Karena tidak ada rezeki itu bukan karena pekerjaan kita. Rezeki bukan karena perdagangan kita. Rezeki bukan di mana tempat kedudukan dan pangkat kita seberapa tinggi, bukan. Tapi hak rezeki itu tetap mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-sekali kita ini takut kepada selain Allah. Apapun alasannya. Apapun bentuknya. Takut itu hanya kepada Allah, sudah. Jadi kalau ada orang sampai takut kehilangan jabatan, orang takut kehilangan ini, takut gak dapat rezeki banyak dan sebagainya. Ini kan orang-orang yang sudah salah kaprah gitu loh. Sudah karuan. Mereka sudah tidak merasa lagi bahwa Allah itu adalah segala-galanya. Mereka tidak lagi merasa bahwa Allah itu pencipta langit bumi. Tidak lagi menganggap Allah itu pembagi rezeki. Allah yang mengatur hidup dan mati. Sudah lupa. Dan saat ini banyak. Makanya walau kana ahlal qura amanu wa taqaw. Seandainya penduduk-penduduk bumi itu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, penduduk-penduduk negeri ini seluruhnya benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah janjikan apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah nggak janjikan melimpahkan rezeki kok. Ya, Allah nggak menjanjikan membuka pintu rezeki, membuka pintu keselamatan, kesehatan, enggak. Barokah. Tapi yang dibuka oleh Allah itu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Aku akan bukakan ke pintu keberkahanku. Ya. Pintu keberkahanku dari seluruh penjuru langit dan bumi. Yang dibuka itu pintu keberkahan. Kenapa? Sebanyak apapun harta kita kalau nggak berkah percuma. Nggak ada manfaat. Nggak ada nilai kebaikannya. Setinggi apapun pangkat dan kedudukan kita. Mau jadi apapun kita. Kalau Allah nggak berkahi. Ya contohnya ini para pemimpin-pemimpin ini nggak diberkahi itu. Kalau mereka diberkahi nggak ngawur-ngawur kayak gini ini. Ini orang ngawur semua nih. Bentuk keberkahan itu apa, Pak? Uraan itu. Bentuk keberkahan itu kalau orang itu diberkahi hartanya, berarti hartanya itu tidak pernah berkurang. Selalu membahagiakan hidupnya, mencukupi hidupnya, dan bermanfaat untuk orang banyak. Bermanfaat untuk orang banyak. Harta yang berkah itu pasti membawa manfaat untuk orang banyak. Tidak hanya dirinya yang menikmati. Gitu loh. Tapi orang-orang lain ikut menikmati. Dan dia nggak akan pernah susah. Nggak akan kekurangan. Harta yang diberkahi itu, harta itu nggak akan pernah berkurang, selalu bertambah. Hidup kalau diberkahi, selalu meningkat kebaikannya. Ketenangan hatinya muncul, kedamaiannya ada. Jadi nggak perlu susah, nggak perlu bingung. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang hidup sudah dalam
naungan keberkahan Allah itu nggak ada yang namanya khawatir. Nggak ada lagi bersedih hati. Mau khawatir apa? Khawatir miskin. Allah Maha Kaya. Antumul fuqara. Ini Quran surat Fatir ini. Antumul fuqara. Kamu semua itu fakir. Semua manusia ini fakir. Hatta presiden, hatta panglima, hatta siapapun. Rojo, diraja. Itu fakir semua. Ono ta wong lahir ngejas ngono. Ini gobloknya manusia kan di situ. Kenapa dia takut kepada selain Allah? Itu digambarkan lahir siapapun masih anak rojo, masih anak presiden, masih anak konglomerat apa mana konglomerat ya. Gak ono sing gawe pakaian, mudah blejet. Tidak salah pun kain nempel di. Fakir kita ini. Wa ana honiyul hamid kata Allah. Sing sugih ku aku. Aku sing maha kaya dan maha membagi kekayaan. Jadi kalau mereka sadar dulu dia lahir muda ora duwe apa-apa, ora iso apa-apa, berarti saiki iso apa-apa, duwe apa-apa iku mergo dikei Gusti Allah. Duwe pangkat iku mergo diwenehi Gusti. Jangan disalahgunakan pangkat itu, kedudukan itu pakai untuk kebaikan. Untuk membela agama, untuk membela Islam, untuk meninggikan Islam, untuk menghidupkan Islam. Lek ngaku orang Islam ya benar-benar orang Islam. Iya. Yang berkembang di masyarakat itu kan Pak. Nek sugih wah ini berkah ini karena keberkahane. Ya itu kan mindsetnya. Sugih pelit ya ora berkah uripe. Itu berarti enggak berkah. Kalau masalah sugih itu takdir, Pak. Nggak bisa. Takdir rezeki itu nggak sama. Sekalipun sekolahnya nggak tinggi, sekalipun nggak pinter-pinter amat, ya. Tapi kalau takdirnya sugih, ya. Sudah dinas oleh Allah kita diwong sugih. Selama dia mau usaha, mau ikhtiar, sampai dia pada takdirnya. Gitu loh. Ada yang ditakdir pertengahan. Ada di takdir sekedar cukup untuk hidup. Nggak ono takdir miskin tuh nggak ada. Gitu. Tetapi orang-orang yang takdirnya nggak kaya dan sebagainya bisa menjadi kaya kok. Kalau berkah hidupnya. Kalau rezeki yang dia terima itu dia syukuri. Kan ada contoh itu kan. Ada contoh salah satu umat Nabi Musa alaihissalam datang kepada Nabi Musa. Bertanya. Musa, saya dari dulu hidup saya miskin. Orang tua saya miskin, saya terlahir dari keluarga miskin. Punya suami miskin lagi. Siapa jenenge suamimu? Yunus. Miskin lagi. Jadi hidup saya nih miskin terus. Bu ya, sampean itu Pak Musa. Kan dekat dengan Tuhan. Bisa ngomong dengan Tuhan. Mbok ngomong ngono Gusti Allah. Sekali-sekali aku kayak sugih ngono lho. Ben ngrasake sugih. Ya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah ini ada umat saya nih. Pengen merasakan jadi orang kaya. Baik, tak kasih dia kaya 1 tahun. Dikabulkan nih permintaan Musa. Dikasih kaya 1 tahun. Kaya raya dia, banyak hartanya. Nah, istrinya orang soleh. Soleha. Nanti bojone Yunus wong soleha. Orang soleh atau namanya nanti? Ya, enggak tahu nanti kira-kira. Ngomong, Pak, kita ini kan dikasih Allah kekayaan. Dan kekayaan yang diberikan Allah ini hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun. Jangan sampai kita sia-siakan. Karena cuma 1 tahun, Pak. Nah, kita sia-siakan, kita nggak punya nilai dari kekayaan ini. Terus ya apa enak Ibu? Wes gini Pak. Dari uang-uang ini kita pakai tiap hari, kita ngasih makan orang-orang miskin.
orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan kita kasih aja lah. Ya percuma, masa tahun dah kok. Ya, kasih. Tiap hari ngasih orang makan. Presidennya gak tahu ini. Paling ngekei bansos tapi atas nama presiden duit negara, padha ae. Duit rakyat lah sing digawe. Nah, mungkin pribadinya kayak ngono. Orang tidak mampu dibantu, orang butuh dikasih, butuh apa-apa dikasih. Sampai lewat ini. Setahun, 2 tahun, jadi sugih terus. Nggak jadi miskin. Enggak setahun, sampai 10 tahun. Oh. Setelah 10 tahun, Nabi Musa bingung. Lah, Gusti Allah ngomongnya setahun lagi 10 tahun. Takut Musa nang Allah, ya Allah, bukankah si fulan itu engkau janjikan engkau berikan kekayaan cuma setahun. Sekarang ini sudah bertahun-tahun ini, sugih terus. Apa kata Allah? Musa, ketahui olehmu ya, aku itu membukakan satu pintu rezeki buat dia. Membukakan satu pintu rezeki buat dia. Tapi hambaku ini membuka berpintu-pintu rezeki untuk orang lain. Dia manfaatkan kekayaannya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, orang-orang fakir, orang miskin, bantu semua. Aku ya izin Musa. Allah dia ngomong, saya malu dengan dia. Saya nggak mau kalah mulia dengan dia. Maka aku buka lagi pintu yang lain buat dia. Wah, aku disaingi om mono. Mesti dua langit bumi aku aja. Bahasanya kira-kira ngono lho. Aku gak krungu dhewe. Kok ana sing ngrungokno YouTube wah kok canggih banget Yunus iso dialog ya Allah. Kira-kira ya. Bahasa manusianya ngono. Cara menungsone kan. Kalau dia kan jek menungso ya. Mergo akeh sing menungso agak cara menungso. Ini berkah gitu loh. Jadi makanya banyak-banyak sodako. Karena sodako itu menghindarkan manusia dari 70 macam bala. Ya. Manusia itu kalau sodako, Allah jamin siapapun yang bersodako, sodakonya itu akan mampu menghindarkan manusia itu dari 70 macam bala. Dan bala paling ringan yang dia hindarkan oleh sodako itu kemiskinan. Jadi lek wong iku ahli sedekah wis gak mungkin miskin. Jamin wis. Dijamin itu. Itu balik paling rendah. Ini berkah. Manfaat orang banyak. Nah, sekarang banyak wong sugih-sugih gak berkah. Ya toh? Jadi sumbangan alasan. Ada yang di duit. Jadi kebutuhan manusia pertama, yang paling utama, yang paling bodoh dan paling dungu yang ada di muka bumi ini, ya, itu orang yang sampai takut kepada selain Allah. Yang kedua apa? Menyandarkan hidupnya kepada selain Allah. Banyak. Lah aku gak tadi ini gak mungkin gini, ya. Walau aku sampai ninggal kau iku, bahaya iki, suntek. Wah aku sugih untuk kau pekerjaan iku, tak tinggal piye? Mangan apa nak bojoku? Ini manusia bodoh ini, disuruh ngindari gini. Wa'arid anil jahilin, aduh nak wong bodoh-bodoh. Kalau yang mempercayai kayak zodiak itu, Apa? zodiak. Zodiak itu kayak wacan-wacanan aja dipercaya lah apa dipercaya. Bintang gitu. Zodiak kok dipercaya. Zodiak itu saya nggak wacan-wacanan aja. Lek tepak alhamdulillah tepak iki. Tapi agak gak tepak yo. Lah iya. Agak gak tepak. Kayak sio barang gitu toh. Kan kadang-kadang di apa namanya? Baca karakter orang. Dulu saya pernah diramal orang, ada peramal mengatakan bahwa saya ini jatahnya kawin 10 kali. Nikah 10 kali.
Seneng dong, Mbak. Oh, seneng banget. Oh, asik loh. 10 kali kok. Moga mau kesini terakhir bintang film India. Jok bintang film Indonesia. Bintang film India iso nari-nari, iso nyanyi-nyanyi, joget-joget ini ta. Nanti kan soleha tapi sing iso menghibur. Menghibur suaminya. Terus diramal bahwa usianya enggak lebih dari 50 tahun. Nah, sampai Irfan tuh marah tuh mau dicari orangnya. Enggak terima. Bapaknya 3 umur 50. Saya umur 50 itu. Ya luput toh. Luput. Nah, bojone terus 10. Nah, Ya luput tuh. Nanti luput kabeh gitu loh. Jadi kalau namanya ramalan manusia, apalagi manusia yang ramal itu jauh dari Allah. Orang alim, kalau orang alim lah ya, orang alim benar-benar alim. Yang dia ahli ibadah, dia benar-benar dekat dengan Allah. Sandarannya itu benar-benar sandar hidupnya cuma Allah. Nggak akan ada ramalannya gitu. Nggak akan. Lah ini kan ada lagi viral ini, Mbak. Ramalan seorang dukun atau paranormal perempuan itu. Ya. Nah, ketika pesawat ini Sriwijaya Air jatuh ini dihubungan, wah ini bener ramalannya. Nah, ya nepai. Nepai. Nepai kalau benar enggak. Nah, Orang ramal itu kan dihubungkan itu sekarang. banyak ramal-ramal. Oh itu bakal gini. Tapi kalau kita mau jujur ya, kita mau apa namanya? Mau lihat, mau kita apa namanya? Telusuri ulang. Yang enggak bener, yang enggak pas itu 85%. Sing akurat itu 15%. Itu pun ya ketepaan nyerempet-nyerempet aja enggak 100% persis gitu. Dilalah. Dilalah. Ngepasi. Ngepasi. Gitu loh. Ngepasi wae. Ini kan bahaya sini. Jadi viral, orang jadi percaya sama dukun akhirnya. Ya itu orang enggak beriman. Iya. Ya. Kalau orang sudah benar-benar beriman pada Allah kan gitu. La ilaha illallah imanan billah. Lah gitu. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Imanan billah. Kita mengimani adanya Allah. Benar-benar mengimani. Yang kedua, la ilaha illallah yakinan billah. Tidak sekedar mengimani adanya, tapi kita meyakini Allah itu. Meyakini apa ya? Meyakini kekuasaannya, meyakini zat Allah itu yang luar biasa, yang maha kuasa, maha segala-galanya. Yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupi dan menghidupkan, yang mematikan. Itu meyakini ke sana. Kalau ramalan Rasulullah kita terima. Akurat banget. Segala yang diucapkan Rasulullah 1500 tahun yang lalu benar-benar terjadi gitu. Tapi lah menungso ukurannya itu gampang. Lah saya itu tak lihat. Lah wong yang maca Quran gak entos. Ya toh? Ibadah asal-asalan. Ya mungkin dia punya dikasih sedikit kelebihan indera keenam mungkin. Tapi kalau dia yang ngomong saya tidak akan percaya. Sama sekali. Kenapa? Oh dia jauh dari Allah kok kita percaya omongannya. Mana mungkin orang yang ahli Quran, orang yang hafal Quran, orang yang sudah benar-benar dekat sama Allah aja belum tentu dia dikasih khobar seperti itu. Apalagi yang kalau hitung-hitungan secara akal mungkin bisa. Contoh, saya pernah mengingatkan seseorang, ya, tapi saya yang dituduh macam-macam malah. Kamu jangan begitu, percaya sama saya. Saya ini pernah belajar lah, belajar aku tentang otak-otik masalah hukum ini. Wis tinggalan ae masalahmu iku. Wis ikhlasno, kowe urip sing kebiasaan orang banyak, mau dakwah sing bener. Mau ngene sing bener. Sok ngono-ngono. Lah mbok terus ditangkap polisi kowe kok. Kamu sudah jadi inceran, Mas. Nekat, ngayal, tangkap tenan, di penjara tenan. Itu bukan ramalan. Itu hitung-hitungan kalkulasi. Logis. Iya, berdasarkan pengalaman. Gitu loh. Karena ada orang lain yang seperti dia dan dia sadar bahwa ini membahayakan hidup saya. Kan orang harus ikhtiar kan. Ya sudahlah,
tak tinggal. Saya tak mengambil jalan lain untuk berdakwah yang lebih ini namanya. Iya. Atau saya mengambil jalan lain yang tidak bersinggungan dengan masalah ini. Aman. Sampai sekarang pun ya nggak aman, nggak pernah disentuh polisi, nggak pernah apa gitu. Iya. Ya, itu kalkulasi yang biasa kita karena akal kita, karena pengetahuan kita dan sebagainya, bukan ramalan gitu. Iya. Dan saya nggak menjudge kamu pasti ditangkap, kamu bisa ditangkap polisi gitu. Suatu saat kamu bisa ditangkap, kamu dipenjarakan. Sebab musabab lah. Jadi Sebab akibat. zaman ini itu sudah banyak orang dusta, sebagai yang dikatakan Allah itu. Lafatana alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Tapi apa yang dikatakan? Walakin kadzabu. Walakin kadzabu. Tetapi sayangnya di dalam negeri itu banyak pendustanya. Gitu deh. Banyak orang-orang dusta, mendustakan Allah. Mendustakan zatnya Allah, mendustakan kekuasaannya Allah. Orang takut kepada selain Allah, berarti dia sudah dusta kepada Allah. Bahwa tidak ada yang boleh ditakuti kecuali Allah. Hanya Allah yang harus ditakuti. Karena apa? Yang bisa mematikan dan menghidupkan kita cuma Allah. Yang bisa menjamin apapun kepada kita itu cuma Allah. Maka sangat bodoh, sangat dungu kalau ada orang kok sampai takut kepada selain Allah. Kan pernah saya katakan. Ada ibu kok takut sama anaknya. Keliru. Ibu itu harus ditakuti, harus dihormati, ditaati. Apalagi anak laki. Anak laki-laki itu harus menghormati ibunya, memuliakan ibunya, mentaati ibunya, membahagiakan ibunya. Diwalik. Ibunya malah taat sama anaknya, takut sama anaknya. Apa jari anaknya. Wedine banget. Itu sudah. Ya sekarang kan tenten rokok ya. Dan takutnya dibawa sampai mati ya sudah habis. Gitu. Nanti di akhirnya disuruh nyusu kudel nih. Nah, itu salah kaprah. Ajaran Islam tidak begitu kok. Sampai ada umul kitab, saking mulia nih seorang ibu itu. Ada umul kitab. Ada surat An-Nisa, ada. Nggak ada surat Ar-Rijal, nggak ada. Ya, nggak ada. Abi kitab nggak ada. Adanya umul kitab. Itu saking mulia ya seorang ibu. Nah dia bisa jadi mulia, ya ibu itu bisa menjadi mulia kalau istri yang ibu ini dia benar-benar taat pada Allah, taat pada Rasulullah, taat pada suami. Totalitas mulia dia, terhormat dan dihormati oleh siapapun. Kalau sampai terbalik, kemuliaannya hilang, kemudian dia sampai takut kepada orang yang seharusnya takut pada Allah, dididik untuk takut pada Allah, untuk tunduk patuh pada Allah, untuk taat pada ibunya, untuk menghormati ibunya. Dibalik ibunya yang menghormati anaknya, yang mentaati anaknya, ini jenenge kepunyusu gudel. Gimana sih paling bodoh ini? Iya loh, ibu paling bodoh sedunia. Istrinya Fir'aun itu loh. Kurang apa? Kurang bengisnya apa? Fir'aun itu. Tapi karena ketaatannya yang luar biasa pada Allah, rasa takutnya yang tinggi pada Allah, dia nggak pernah takut sama Fir'aun. Padahal Fir'aun itu bengis, jahat, otoriter, gitu loh. Tapi dia tetap memelihara rasa takutnya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah. Sampai akhirnya apa? Setiap digauli sama Musa, sama Fir'aun, Asia ini diserupakan. Asia itu sampai mati perawan itu. Yang digauli Fir'aun itu jasadnya Asia. Tapi jasadnya iblis. Jin kafir itu. Diserupakan oleh Allah dengan rupa Asia. Digauli sama Fir'aun. Maka sampai mati perawan Asia itu. Itu wanita terhormat. Kenapa orang wanita-wanita itu kok enggak melihat sejarah itu, tidak meniru Asia itu. Waktu dihukum sama Fir'aun, digoreng mentah-mentah, dimasukkan wangi. Dimasukkan kuali itu, bunuh, wangi. Semerbak wangi.
Ya karena ketaatannya pada Allah itu. Makanya jok kaget orang ibu-ibu mati kok. Mayitnya busuk-busuk itu. Ya karena dia membuat kebusukan itu. Iya. Dulu ada di Surabaya itu seorang wanita soleha, benar-benar soleha, wangi. Sepanjang perjalanan itu wangi terus. Dikubur sudah 45 tahun itu waktu kena gusur tol itu. Dipindah makam-makam. Makamnya itu nggak bisa dibongkar, susah. Begitu bisa dibongkar, wutuh jasadnya. Masya Allah. Jasadnya wutuh dan wangi. Karena benar-benar taat dan patuh pada Allah, pada Rasulullah, dan taat dan patuh pada suami. Gak tadi ibu susu gudal bang. Jadi kebodohan yang kedua itu tatkala manusia sudah menyandarkan hidupnya, menyandarkan segala urusan-urusan hidupnya ini kepada selain Allah. Kurang menit. Pada selain Allah. Jadi sekali lagi saya jelaskan, rezeki itu bukan karena pekerjaan kita. Rezeki bukan karena pangkat dan kedudukan kita. Rezeki bukan karena perdagangan kita. Rezeki bukan karena sawah kita banyak. Bukan karena toko kita banyak. Bukan karena usaha kita banyak. Tapi rezeki itu mutlak milik Allah dan hak Allah untuk membagi. Maka jangan pernah takut, jangan pernah bersandar hidup kepada selain Allah. Apalagi bersandar kepada duniawi. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya. Al-Kahfi itu kan. Ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta-harta kalian itu, duit-duitmu, mobil-mobilmu, rumah-rumahmu, segalamu, sawah-sawahmu, toko-tokomu, usaha-usahamu kabeh. Lan sak kabeh anak-anakmu itu cuma perhiasan dunia. Cuma potret kehidupan. Orang beda kalau sampean nempel perhiasan berupa apa? Nggak aksesoris, perhiasan. Tapi yang namanya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Jadi sesuatu kebaikan, apapun yang namanya kebaikan, amal-amal yang soleh dan kebaikan-kebaikan hidup itulah yang kekal. Dan lebih baik pahalanya di sisi Tuhan kamu. Khairu inda rabbika sawaban wa khairun amalan. Jadi segala bentuk kebaikan hidup dan amal-amal solehah itu lebih baik itu. Dan pahalanya sangat besar. Di sisi Tuhan kamu semua. Wa khairun amalan. Sebaik-baik amalan. Dan yang bisa menjadi harapan untuk menjadi harapan baik kalau kita pada saat kembali ke akhirat itu ya amal-amal baik kita itu. Sedekah-sedekah kita, perbuatan-perbuatan baik kita. Suka memberi maaf orang yang bersalah kepada kita. Suka mendoakan orang yang buruk untuk dijadikan orang baik. Ya, orang yang nggak tahu kita doain mudah-mudahan dia jadi baik, mudah-mudahan dilimpahin rahmat, taufik, hidayah gitu. Itu yang lebih baik di sisi Allah. Dan bisa menjadi pengharapan buat kita. Pengharapan apa? Pengharapan untuk bekal hidup di akhirat. Gitu. Jadi sudah dijelaskan. Jadi apapun. Segala bentuk amal. Segala harta dan sebagainya apapun. Kedudukan kita itu. Itu perhiasan aja. Aksesoris. Yang kekal di sisi Allah itu adalah perbuatan-perbuatan baik kita. Amal-amal soleh kita. Dan segala bentuk kebaikan hidup ini. Ibadahnya bener, sholatnya bener, orang kesusu-susu, loh. Balik-balik tak ngomong Mas Santole, sholat aja kesusu-susu, Gung. Lek kesusu-susu ku neng kamar, penak, nyaman, ambek liar-liar. Sholat itu sing tumak nina, sing anteng, wacanane barang sing bener, sujud rukuke sing tumak nina. Kesusu-susu ku mulai telu. Saiki papa tak tambahi. Nek jare Kanjeng Nabi
Kesusu-susu iku mung 3. Tergesa-gesa itu hanya boleh 3. 1, tergesa-gesa mengawinkan anak perempuan yang sudah waktunya menikah. Dadi lek sampean duwe anak wedok wis waya nikah, sampean kudu bingung. Wis ndang nikahno, susu-susu nikahno itu bagus. Yang kedua, kesusu-susu nguburno mayit. Dadi lek wong mati, siapapun yang mati aja ngenteni anake, ngenteni dulure, ngenteni wis gak ada enten-entenan wis. Cepet-cepet kuburan. Biar tidak tersiksa. Nah, yang ketiga, kesusu-susu bayar utang. Lek wis duwe dhuwit cukup nanti bayar utange. Wis purane Mas, terus iso bayar utang aku. Sing duwe dhuwit soalé. Aja malah ketemu meleot aja. Memang gak duwe ketemu Mas, sepurane Mas, terus iso bayar. Lek duwe tak kei. Wah, isin aku ketemu aku, terus bayar utang. Nyelentung apik. Itu kata Rasulullah, kesusu-susu boleh 3. Tak tambah 1. Kesusu-susu nang kamar. Penak. Apa meneh sude ya. Wah, ngempeng terus, enggak tangi-tangi. Tuh. Jadi kalau kita itu benar-benar menjalankan hidup itu sandarannya Allah, kita hanya takut kepada Allah, tunduk patuh hanya Allah, taat patuh pada Allah, pada Rasulullah SAW, nggak ada ceritanya hidup tidak enak. Orang jadi kacau, jadi panik seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, kalau saya bilang ya, hampir seluruh pemimpin negeri ini sekarang panik. Kacau pikirannya. Sampai segala macam cara dihalalkan. Sampai golek-golek salahi wong. Kenapa? Kalau memang presiden itu takutnya hanya kepada Allah, tunduk patuh pada Allah, tunduk patuh pada Rasulullah, seluruh jenderal-jenderal di negeri ini takutnya hanya pada Allah, tunduk dan patuhnya hanya pada Allah dan Rasulullah, mereka tenang, damai, santun, nggak akan bujui rakyatnya. Ngomongnya saiki, ayo menek A. Apa ya ada pemimpin sekarang ngomong A, besok B, besok C, besok D, rakyatnya bingung kabeh. Karena nggak takut sama Allah itu. Ada profesor bilang iblis pun, malaikat pun masuk ke istana jadi iblis. Dia masuk tadi iblis bisa tadi nih. Omongannya dia telan itu. Lah kalau dia tahu bahwa kalau malaikat saja masuk ke situ jadi iblis, lu ngapain dia masuk? Malaikat aja bisa jadi iblis, apalagi dirinya gitu loh. Seandainya saya ngomong, ojo mlebu Nunggung, ojo meneh kowe, kiai sing top mlebu mrono, iso dadi iblis. Malaikat lho kok mlebu iblis, terus aku mlebu dhewe. Gila enggak itu? Gila kan? Gila. Lalu dia bisa ngomong, nyatanya ada kok kiai besar mlebu rono ya dadi iblis ayo. Ya besar tuh masuk ke situ loh. Nggak tahu di situ mana. Ya. Maka sandarkan hidupmu hanya pada Allah, gantungkan hidupmu hanya kepada Allah, gantungkan harapanmu kepada. Jangan berharap kepada apapun, berharap hanya kepada Allah. Kalau ada orang bilang, sodako kok mengharap-mengharap lah. Orang apa-apa. Sodako berharap Allah nanti mudahkan urusan saya. Saya niat sodako hari ini, ya Allah mudah-mudahan kau mudahkan urusan saya. Mudah-mudahan kau angkat penyakit saya. Orang apa-apa. Wong berharapnya kepada Allah. Sehingga oleh berharap yang dokter. Dokter tak kayak 1 juta. Benang mari. Wah itu ngawur. Dokter bisa mati kok. Dokter sing mati akeh. Makanya kalau ada anak yang orang tuanya dokter ya orangnya dokter, bapaknya dokter, ibunya dokter mamanya. Terus bapak ibunya mati, mbak-mbaknya mati. Kok anak itu jadi sombong? Itu ya sebodoh-bodohnya anak. Loh bapaknya yang dokter aja gak bisa menyelamatkan bapak ibunya kok tetap mati kok. Dokternya dewi mati. Dokternya dewi tidak bisa menyembuhkan penyakitnya dirinya sendiri.
Terus anaknya tahu itu kok sombong. Bodoh enggak nih? Bodoh, anak bodoh. Ya anak gudel mau itu. Anak gudel, bukan anak gudel gua apa. Gitu. Jadi hati-hati, makanya hidup itu jangan bicara masalah yang lain-lain yang enggak perlu, tapi tata diri ini bagaimana menjadikan diri ini loh tidak menjadi orang yang bodoh dan dungu. Bawa ketakutan hati kita ini hanya kepada Allah. Makanya Allah katakan seandainya seluruh penduduk negeri itu benar-benar beriman, benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah janjikan lafatana alaihim barakati minas sama'i wal ard. Aku bukakan pintu keberkatanku dari seluruh penjuru langit dan bumi. Tapi Allah sampaikan di ayat itu, walakin kadzabu. Tapi terlalu banyak yang dusta. Mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan sebagainya dan sebagainya. Ya saya jadi kok ini mendusta kabeh. Mereka mendustakan Allah itu kalau mereka yakin Allah itu Maha Kuasa, yakin segala-galanya Allah dan semua manusia mau jadi apapun dia kalau dia punya rasa benar-benar yakin bahwa dia bisa mati, yang bisa menghidupkan dia mematikan itu cuma Allah. Mau jadi presiden, mau jadi panglima, mau jadi kapolri, mau jadi jenderal apapun dia tidak akan sok kuasa. Dia tidak akan pernah menyalahgunakan kekuasaannya untuk hal-hal yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Dia tidak akan pernah menentang Allah sedikit pun tidak akan menentang. Tapi karena dia sudah lupa bahwa yang kuasa Allah, yang bisa mematikan Allah, yang bisa menghidupkan Allah, yang bisa memberikan segala-galanya Allah, yang bisa menjadikan dia jadi presiden, jadi panglima, jadi kapolri, jadi jenderal, jadi apapun itu Allah. Lupa. Akhirnya sak karepe dhewe. Akhirnya ngawur. Menyalahgunakan segala kekuasaannya demi meraih jabatan yang lebih tinggi. Ngomongnya sombong. Sok-sokan, padahal wis pensiun ya wis gak payu. Lu tenan itu. Saya tuh pernah lihat kok dengan mata kepala saya sendiri. Jenderal itu gak payu di pernah buat pensiun. Yang tadinya siap dong. Izin dong. Pensiun biasa. Bahkan diusir sama letnan kolonel. Jenderal bintang 4 itu diusir sama letnan kolonel. Yang waktu dia jabat itu ngowene. Ada itu, gambarannya ada. Ya. Direktur, kata di direktur, kata ajene nak buahe ono. Ketemu mantan direktur beli nasi dibungkus. Loh Pak, kok bungkus sendiri? Enggak punya sopir tak sekarang. Dilecehkan gitu. Tapi kalau orang itu sudah benar-benar takut kepada Allah, ya, hatinya ini tunduk patuh kepada Allah, takutnya kepada Allah 100% totalitas, maka Allah janjikan, aku akan buat dia ditakuti oleh seluruh yang ada di langit dan bumi. Jadi sampai kapanpun, sekalipun sudah pensiun, sekalipun sudah nggak jadi jenderal, sudah pensiun, nggak jadi panglima, nggak jadi kapolri, nggak jadi apapun, balik neng masyarakat tetap dihormati, tetap disegani karena rasa takutnya yang tinggi kepada Allah. Itu yang penting. Kadzab, terlalu banyak yang kadzab, dusta. Allah didustakan, ayatnya Allah didustakan, kekuasaannya Allah didustakan. Wes kabeh itu. Kiai-kiai yang ngono, akeh dusta. Iso amplope tebel lah kaya dhuwit kirimi rekeninge wis beda omongane. Ustaz iku akeh. Mbyokan muga-muga wae gak mlebu sing ngono-ngono iku ya. Wong kadek ngene ya urip aku. Ya iso enak urip ya. Ya iso numpak mobil ono AC-ne, ya iso kelon enak iso sembarang enak. Sing penting kan itu. Sing penting ku urip penak, mangan iso penak, lungguh penak, ngadeg jenak, mlaku penak, sembarang penak wis mari.
Kalau orang itu sudah sandarannya Allah, nggak ada yang nggak enak. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, nanti kita lanjut ngobrol besok. Ben gak tahu-tahu. Ya. Lek kedawan sing muter kok males.